Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah kapel pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pada pagi hari ini. Saat ini saya mengundang seluruh yang mengikuti kapel untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita akan menikmati kasih Tuhan, kita akan mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang Tuhan terus berikan kepada kita. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama seluruh sivitas akademika STT Baptis Indonesia akan memulai ibadah kapel kami pada hari ini. Kau akan sertai dan Kau akan menolong juga Tuhan untuk pembawa firman pada pagi hari ini, Pendeta Muda Stefanus Rahayu. Engkau akan memakai beliau secara luar biasa Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saya mengundang yang ada di kapel untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian NP 316, Tuhan Yesus Bunga Bakung. Nyanyian pujian nomor 316, Tuhan Yesus Bunga Bakung, kita akan pujikan semua bait. Tuhan Yesus, tiada banding, hanya Dia. Tuhan Yesus dari lembah hanya Dia ingatkan tidak ganti. Tuhan Yesus dan bintang fajar hanya Dia terindah bagiku. Tuhan Yesus yang menang, Tuhan Yesus yang segala dukaku aku yang memberi dan cinta Yesus dan bintang fajar hanya Dia terindah bagi. Bait yang ketiga. Terima kasih. Setia. Terima kasih. Bapak. Senang banget. Bisa. Apa? Bisa. Terima kasih ini. Ini siapa yang bodoh? Di sayurmu. Murah kalau itu. Murah ini. Kalau kembang kolej itu.
Ayo, murah temen. Bangsa jadi tidak murah. Panane tulisannya, kini ana tulisannya. Tulisannya apa? Wes cetakan no. Tulisannya. Tapi ini aku delok Hanya kan dia Pun tak bongkari. nyungku ya yang masih Yo. Tak bongkari. masih Aku lek enak dari tulisan sesuai dulu. Terima kasih. Dia kan dia ngajar. Pamalan dulu. Semangat, kami semangat. persilakan untuk duduk kembali. Ngikut nilai gampang ya, Pada Pak? pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Stefanus Rahayu dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian nomor 98. Nyanyian pujian nomor 97, Firman-Mu Taman yang Permai. Kita akan pujikan semua bait. Aku malah ngerti apa. Baru-baru. Ya macam-macam. Kecapean. Angin malam ya iso. Toh? Temen ya iso orang ngambil. Jarak apa berat? Ya tiga susu toh sih. Selanjutnya kami persilakan pada Hamdi. Baik, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini, pagi yang luar biasa kami diberi kesempatan untuk beribadah di dalam ibadah kapel ini. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan menerima bagian yang terindah yaitu firman Tuhan, yang terus membangun kehidupan kami, mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang hadir untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kami terima sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih, hamba-Mu menyadari terbatas, Allah Roh Kudus yang menolong hamba, dengan hikmat tuntunan yang daripada Engkau, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, khususnya Bapak Ibu dosen, mungkin ini
kesempatan saya terakhir sebagai mahasiswa S1. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Kemarin hari Rabu, Bapak Pendeta Dr. Joko Sungkono memang meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya memang agak kaget karena temanya Yesus Kristus Tuhan. Sementara kemarin memang saya suruh menyampaikan yang sudah disiapkan dari awal. Saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu buat Bapak Ibu dosen, khususnya Bapak Dr. Robinson Rimun, Ibu Dr. Iko, kemudian Pak Yesaya, juga yang pagi hari ini hadir, Bapak Pendeta Theophilus Arisandi, kemudian yang lain yang hadir Bapak Nixon, kemudian Bapak Pendeta Monang Sidaputar, Ibu Neni, dan seluruh dosen yang sudah mengajar saya selama 4 tahun. Terima kasih untuk segala hal yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin saya adalah mahasiswa yang paling senior di antara yang lain, ya, khususnya yang S1 ya. Karena teman saya seangkatan sudah lulus terlebih dahulu beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan permintaan saya ingin menyampaikan tentang doa. Mungkin sudah tidak asing lagi. Sesuatu yang kadang diucapkan sangat gampang sekali, tetapi pada prakteknya tidak segampang itu Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang bergabung di gereja-gereja tentunya menyadari betul bahwa di gereja-gereja juga kita sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi belum seperti yang dirindukan seperti itu. Jadi misalnya kehadirannya 200 jiwa, bisa hadir 30, 40 sudah luar biasa. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang satu hal yang memang sudah saya lakukan dan gereja lakukan, khususnya di Telogomulyo. Saya berbagi saja, jadi saya mengkhotbahkan apa yang sudah dilakukan supaya tidak menjadi satu pengajaran yang jargoni, ya, tetapi sesuatu yang memang sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Sejak kemarin, saya tidak tahan panas Bapak Ibu Saudara, jadi sejak kemarin foto, kalau orang Jawa bilang gobios, cukup panas memang cuacanya. Kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan, saya ambil sebagai dasar pada pagi hari ini, dari Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 12. 2 ayat ini yang nanti saya akan sampaikan, mengawali dari renungan kita pada pagi hari ini, dan nanti berikutnya saya akan sampaikan berbagi tentang doa Daniel yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Yang berikutnya saya akan sampaikan beberapa video tentang kesaksian pengalaman jemaat yang melaksanakan doa Daniel. Dan nanti tentunya tantangan aplikasi untuk kita semuanya, para pemimpin soalnya. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan mengatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh teladan yang memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Ya, ada Hana, ada juga Daniel, ada Daud, ada Yabes, ada yang lain. Bahkan di dalam Perjanjian Baru seorang Petrus, Rasul Paulus, bahkan dalam kisah para rasul itu juga dikisahkan bagaimana ketika jemaat itu berdoa, mereka bersehati, kuasa Allah begitu luar biasa dinyatakan sehingga seorang Rasul Petrus itu dilepaskan dari penjara.
Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Daniel tentunya. Tokoh yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara, yang seringkali juga di sekolah minggu sering diceritakan. Kalau berbicara Daniel adalah seorang tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama, memiliki satu kehidupan yang begitu luar biasa meskipun dia ada di dalam pembuangan. Dia berasal dari Yehuda, dan pada waktu itu ketika Yehuda ditaklukkan Nebukadnezar tahun 605 sebelum Masehi, kemudian dia dibawa ke Babel. Dan ketika di Babel, dia mendapatkan satu posisi, satu tempat yang baik, termasuk kemudian ketika pada pemerintahan seorang Raja Darius yang merebut, yang mengalahkan Babel dan kemudian dikuasai oleh Persia, Media Persia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau belajar dari hal ini. Next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari seorang Daniel, di mana Daniel ini adalah pribadi yang memiliki yang namanya gaya hidup doa. Apa yang menjadi bukti bahwa seorang Daniel itu bukan hanya berdoa biasa, tetapi dia sungguh-sungguh memiliki gaya hidup doa. Ada beberapa bukti yang saya tampilkan di situ, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di dalam ayatnya tadi yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa Daniel itu berdoa secara rutin, ya, berdoa 3 kali sehari. Firman Allah mengatakan, ini berarti dia memiliki sebuah disiplin rohani yang sungguh-sungguh. Biasanya kalau mahasiswa kalau doa paginya bagaimana, itu tentu ditanyakan pada diri sendiri, apakah dengan gampang seperti saudara pegang gadget kemudian main game, apakah kemudian juga sulit untuk bangun untuk doa pagi, itu tantangan tersendiri. Jadi kita perlu belajar dari seorang Daniel. Daniel memiliki yang namanya disiplin rohani, gaya hidup. Jadi bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi doa itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Padahal dia bukan orang yang kemudian nganggur, Bapak Ibu Saudara. Karena di media Persia dia seorang pejabat tinggi, seorang yang memiliki kekuasaan, tentunya seorang yang sibuk. Tetapi bagaimana dia tetap bisa menyediakan waktu untuk dia berdoa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya yang mahasiswa tentunya saya ngalami. Saya membantu penggembalaan ketika masuk 2019, kemudian saya juga merintis TPW, jadi pagi sore itu pelayanan sampai malam. Dan juga ada keluarga, masih ada pekerjaan waktu itu satu tantangan tersendiri. Saya juga gaptek ketika masuk STBI, nah itu tantangan tersendiri Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan mahasiswa. Jadi itu menjadi hal yang kemudian tantangan bagi saya. Tetapi apakah saya kemudian menyerah? Ya tidak, ya berusaha. Ya puji Tuhan bisa 4 tahun ya Bu, kok bisa selesai. Jadi tidak kalah dengan yang muda-muda, bukan memuji diri sendiri, tapi memang begitu, ya. Karena memang harus disiplin, membagi waktu dan seterusnya, termasuk di dalamnya adalah berdoa. Nah, yang berikutnya kalau kita perhatikan bersama-sama di situ dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Ini sebuah frasa seperti biasa yang dilakukannya. Kalau dalam bahasa aslinya kita bisa lihat apet yang artinya punya komitmen konsisten terus-menerus, termasuk menyemangati diri, ya, tidak terlena, kemudian memberi motivasi kepada diri sendiri, bahkan mengobarkan. Kalau saya memperhatikan di dalam Mazmur itu, seorang Raja Daud mengatakan, bangunlah hai jiwaku. Jadi dia menyemangati dirinya sendiri, tidak melokro, tidak menyerah, apalagi yang masih muda-muda. Saudara-saudara adalah calon-calon pemimpin. Bagaimana nanti ketika memimpin tidak memiliki yang namanya disiplin diri, akan sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah itu kemudian bagian yang ketiga, kalau kita perhatikan di situ dikatakan yang merupakan sebuah bukti bahwa Daniel memiliki gaya hidup doa adalah bagaimana Daniel dengan segala resiko yang harus dihadapi, dia tetap berdoa. Surat perintah di mana orang dilarang untuk meminta sesuatu ya kepada siapapun kecuali kepada raja, itu sudah diterbitkan, ya sudah
keluar. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Daniel tidak pernah takut akan hal itu, tidak takut resiko. Lah kita tinggal bangun saja kok. Kita tinggal berdoa saja kok. Kenapa tidak bisa? Nah itu, jadi saat surat penetapan perintah raja itu sudah dikeluarkan, disitulah Daniel tetap memiliki yang namanya komitmen, bayar harga dengan segala resiko. Dia mau tetap berdoa. Kemudian, next, supaya nanti waktunya cukup, karena ada beberapa hal. Yang kedua, mari kita belajar dari seorang Daniel. Yang berikutnya adalah Daniel ketika berdoa sungguh-sungguh berfokus kepada Allah. Ini bisa kita lihat, ya memang di bagian pertama dikatakan bahwa frasa menghadap ke Yerusalem itu menggambarkan bagaimana dia fokus kepada Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tradisi Yahudi pada zaman dulu memang secara turun-temurun saat berdoa itu menghadap ke arah Yerusalem. Itu yang di Perjanjian Lama. Tentunya di zaman sekarang, zaman anugerah ketika kita sudah mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengenal kiblat lagi, tetapi kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang bisa kita pahami bersama-sama. Dan kalau berbicara tentang Yerusalem merupakan tempat suci di mana merupakan satu lambang atau satu simbol kehadiran Allah. Itu berbicara tentang bagaimana berdoa fokus kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kalau kita perhatikan bersama-sama di bagian yang ketiga itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia berdoa serta memuji Allahnya. Di dalam tadi ayat yang kita baca bersama-sama di bagian akhir dari pasal yang dari ayat yang ke-11 maksud saya, di situ dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi di dalam terjemahan bahasa asli kita bisa melihat yang artinya barek, Bapak Ibu Saudara, itu satu sikap ya, berbicara tentang sikap tubuh ya pada khususnya orang-orang Israel yang taat pada waktu itu. Jadi tentunya dalam kehidupan kita di masa sekarang berbeda. Karena ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kehidupan kita di masa sekarang. Kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Kita memiliki yang namanya penyerahan penuh, mengakui kedaulatan Allah, kemudian penundukan diri, percaya penuh, berharap hanya kepada Dia. Itu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dari yang dilakukan oleh seorang Daniel. Kemudian bagian yang ketiga, bagaimana Daniel memiliki gaya hidup doa. Di sini dikatakan bahwa doa itu sebagai bukti bahwa Daniel beriman kepada Allah dan kuasanya. Kata didengar itu dari bahasa Ibrani yang yada, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris to know, yang artinya mengetahui, memahami, bukan hanya mendengar dari Raja Darius bahwa surat perintah itu sudah dikeluarkan, bukan hanya didengar saja, tetapi seorang Daniel itu sudah sungguh-sungguh mengerti, memahami dengan segala resiko yang harus ditanggung. Tetapi meskipun menghadapi hal yang demikian, seorang Daniel tetap berdoa. Tidak takut resiko, tidak takut hukuman mati, tetapi dia dengan setia, dengan konsisten, tetap berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana saat kita mungkin meriang, ya, cuaca panas, tempat tidak nyaman, seringkali menjadi satu alasan. Mari kita mau belajar. Seorang Daniel adalah seorang yang begitu luar biasa, memiliki sebuah komitmen yang tinggi. Ya, dia begitu konsisten bagaimana melakukan apa yang menjadi gaya hidupnya, yaitu bagaimana dia berdoa sehari 3 kali, Bapak Ibu Saudara, dalam segala situasi kondisi. Bukan hanya ketika Daniel mengetahui bahwa dia akan diperhadapkan dengan hukuman mati, dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi kalau kita perhatikan seperti yang biasa dilakukannya itu sudah menjadi satu gaya hidup.
di waktu-waktu sebelumnya, sebelum terjadi seperti ini, dia sudah terbiasa melakukannya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya untuk pemadam kebakaran. Begitu ada hal yang sangat urgent, kemudian baru teriak-teriak, baru berseru, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terjadi adalah dalam segala situasi dan kondisi, seorang Daniel tetap setia di dalam doanya. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Kemudian saya ingin berbagi Bapak Ibu Saudara tentang doa Daniel yang selama ini memang sudah dilaksanakan di mana saya melayani di Gereja Baptis Telogomulyo. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi bagaimana doa Daniel sudah memang sudah lama. Itu berawal dari 2015 sampai sekarang, ya. Jadi sudah cukup lama, sudah sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Pak Gembala saya, Pak Pendeta Yosua Nugroho itu punya kerinduan supaya jemaat itu punya yang namanya relasi. Ya mungkin kita bisa bilang, lah kan bisa atau doa pagi atau bisa doa malam. Maksudnya itu ada apa? Ada arahan dari gereja, memang ada program dari gereja yang memang diluncurkan supaya kemudian jemaat terbiasa dengan doa Daniel. Makanya 2015 itu Bapak Pendeta Yosua Nugroho menggulirkan, mencetuskan yang namanya doa Daniel. Diawali dengan dia mengkhotbahkan dari ayat yang tadi sudah saya bacakan. Dari Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan 12. Ya memang tujuannya bukan hanya biasa. Kalau doa pagi kan sudah biasa. Di setiap gereja ada. Mungkin yang doa siang yang tidak ada. Nah ini di Telogomulyo itu siang jam 12 itu dari sekretaris gereja sudah mulai di-share, mengingatkan seluruh jemaat, harus diteruskan kepada kelompok-kelompok KPW, juga di grup-grup di gereja, mengingatkan jemaat untuk break mereka berdoa. Malam juga demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi minimal 3 kali dalam sehari maksud saya. 3 kali dalam sehari mereka berdoa, minimal itu. Jadi itu yang selama ini digumuli dan sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya di dalam pelaksanaan doa Daniel tidak mulus Bapak Ibu Saudara. Untuk orang-orang yang memang suka berdoa, para pendoa, khususnya ibu-ibu itu antusias sekali, senang sekali. Bahkan ketika saya berbincang, ada beberapa jemaat yang berbagi tentang doa Daniel itu standar 3 kali. Tetapi lebih daripada itu, dia juga punya jam-jam doa yang lain. Ya, kadang lebih dari 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Tapi yang 3 kali itu menjadi sebuah menu wajib yang harus dilakukan, dikerjakan setiap hari. Bagaimana mendisiplin diri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang awal bagaimana doa Daniel itu dilakukan di Gereja Baptis Telogomulyo. Dan memang sudah berjalan sekitar 8 tahun, sudah ada jemaat-jemaat yang memang menyaksikan bagaimana dia mendapatkan satu berkat dari doa yang dilakukan selama ini. Coba next, Mas. Nah ini, untuk sosialisasinya yang dilakukan biasanya diawali dengan khotbah di awal itu. Dan itu biasanya setiap 3 bulan sekali, itu pasti diingatkan, di-refresh kembali, ya, supaya jemaat juga dimotivasi kembali, khususnya melalui khotbah. Jadi baik khotbah di ibadah raya maupun khotbah di dalam ibadah doa Rabu biasanya disampaikan. Kadang juga dalam persekutuan KPW juga disampaikan. Setelah selesai persekutuan biasanya diingatkan, ya Bapak Ibu jangan lupa untuk giat kembali, terus memacu jemaat supaya bisa terus melaksanakan untuk doa Daniel. Nah kemudian yang berikutnya, di samping melalui khotbah, belum Mas, terima kasih. Nah biasanya di pengumuman gereja juga dicantumkan Bapak Ibu semuanya. Jadi di buletin itu setiap minggu pasti ada, pasti diingatkan, terus menerus.
kebetulan setiap minggu, hampir setiap minggu saya yang membacakan. Pasti di bagian akhir pengumuman disampaikan, Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk doa Daniel, ya, membangun relasi yang semakin kuat dengan Kristus melalui hubungan pribadi. Nah itu. Kemudian kalau melalui grup WhatsApp itu setiap hari itu pasti di-share. Di jam-jam tertentu pasti kemudian dari gereja itu di-share kepada jemaat Bapak Ibu Saudara, kepada grup-grup dan diteruskan kepada jemaat. Juga melalui organisasi baik WBI, PBI, PKMB, PMBI, KPW, itu senantiasa juga diingatkan mengenai berkaitan dengan doa Daniel. Itu yang dilakukan di Gereja Baptis Telogomulyo. Kemudian berikutnya, Mas, next. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi kemarin, memang sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka, ya. Jadi kami sudah berjalan lebih dari 3-4 tahun melaksanakan doa Daniel, kemudian muncul pandemi 2019 akhir. Memang di sini itu 2020 dan itu cukup mengagetkan, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Telogomulyo memang di COVID gelombang yang pertama itu, di mana kita belum memahami, belum mengerti betul tentang COVID, itu ada beberapa dari jemaat yang memang sampai dipanggil Tuhan. Ya, bahkan Bapak Gembala juga waktu itu di Opnam, diisolasi di salah satu rumah sakit di Semarang bersama dengan anak dan menantunya. Jadi cukup membuat kaget juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhannya, beberapa tahun sebelumnya kami sudah terbiasa bagaimana menyiapkan diri, kami sudah terbiasa diajarkan mendisiplin diri tentang relasi dengan Allah, dan ketika menghadapi situasi kondisi yang demikian, ya memang secara manusia kaget juga Bapak Ibu Saudara, tetapi jemaat tidak larut dalam situasi kondisi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mungkin secara manusia juga membuat kita dak-dikduk seperti itu. Tetapi kami bisa melewati semuanya walaupun ada hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kami amati Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan jemaat juga ada hal-hal yang luar biasa. Jadi ketika mereka sudah bertekun, mereka sehati, mereka dengan disiplin melaksanakan doa Daniel, ada hal-hal yang tidak pernah saya sangka. Jadi seringkali saya mendengarkan kesaksian-kesaksian dari jemaat. Memang nanti saya juga tayangkan, sampaikan supaya ini juga boleh memberkati kita, bukan bermaksud apa-apa Bapak Ibu Saudara, tetapi ini memang real satu kisah yang nyata, satu kejadian yang nyata yang dialami oleh jemaat-jemaat ketika pada masa pandemi kemarin. Memang yang saya ambil ketika kemarin pandemi, walaupun yang ke sini juga banyak sekali hal-hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Telogomulyo. Jadi ya kami terus berbenah, memang belum bisa semuanya bisa mengikuti, baru sebagian Bapak Ibu Saudara, tetapi paling tidak dari para pemimpin sudah berusaha bagaimana mengajak, memotivasi, mendorong, bahkan mengajar dengan kebenaran firman Tuhan, supaya jemaat-jemaat dengan setia bagaimana mereka memiliki sebuah relasi yang kuat dengan Kristus melalui doa pribadi, yaitu doa Daniel yang ada di Telogomulyo. Silakan Mas ditampilkan untuk beberapa video Bapak Ibu Saudara. Nah ini saya berbincang dengan seorang jemaat.
Iya, berhenti dulu ya Mas ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu nanti berikutnya. Ini salah satu pengalaman yang dialami oleh salah satu jemaat yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Jadi waktu itu Ibu Gembala dipanggil Tuhan, ini kebetulan menantunya. Jadi menantu Bapak Gembala. Orang tuanya dipanggil Tuhan yang bapaknya. Kemudian tidak selang lama, kira-kira 1 minggu, ibunya masuk ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU di rumah sakit RSUD Wonogiri. Waktu itu Bapak Ibu Saudara situasinya sangat kritis memang, dan salah satu cara yang bisa ditempuh waktu itu memang membutuhkan yang namanya plasma. Mungkin masih karena awal-awal ya, plasmanya juga masih sangat terbatas, jadi butuh perjuangan yang begitu luar biasa. Tetapi puji Tuhan, dalam kondisi yang sulit secara ekonomi, kemudian juga mengalami duka yang begitu luar biasa, kemudian orang tuanya harus dirawat di rumah sakit, dan bukan hanya sakit yang ringan, tetapi membutuhkan sebuah perawatan yang sungguh serius dan membutuhkan pertolongan yang sangat urgent. Tetapi di tengah situasi kondisi yang demikian, Tuhan itu menolong tepat waktu. Bahkan ada seorang anak Tuhan yang pada waktu itu memberikan donasi untuk membeli plasma, karena plasmanya memang waktu itu cukup mahal ya. Dua kantong itu sekitar hampir 5 jutaan, jadi cukup luar biasa. Tetapi semuanya bisa dilewati, dan ketika ditransfusi juga tidak ada penolakan, jadi bisa cocok dan akhirnya bisa tertolong, bisa keluar dari ruang ICU dan sehat kembali sampai hari ini. Oke, lanjut Mas yang kedua. Nah, suaranya. Ambil rumah kasih baju. Ini pakai baju. Pakai baju. Pakai baju. Sorry, ada noise-nya ya. Cukup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang kedua ketika kemarin pandemi itu, namanya Pak Gideon Yatman, dia jemaat biasa memang. Pada waktu itu dia terkena COVID, dan pada saat yang sama dia harus operasi hernia karena ususnya sudah mengalami infeksi. Jadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa, membutuhkan sebuah penanganan yang cukup serius. Jadi dia diisolasi di Rumah Sakit Karyadi di Semarang, kemudian dia menjalani operasi. Operasinya bukan operasi yang ringan Bapak Ibu, tetapi pemotongan usus besar. Dan dia kemudian masih diisolasi. Jadi tidak ditungguin oleh keluarga, bisa dibayangkan. Menghadapi situasi kondisi yang begitu berat. Bahkan dalam tempo 8 bulan, dia harus operasi 3 kali. Tetapi dia menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera yang pada waktu itu dia
Ya, mengalaminya. ada Bahkan berapaan ya? memang dia masuk masa-masa kritis, hampir saja dia Semua ada meninggal orang. karena pada waktu itu dia tidak bisa bernafas dan karena diisolasi jadi tidak bisa memanggil suster secara bebas seperti di ruang biasa. Bunda Mama nggak ada. Pertolongan Tuhan begitunya Bunda Mama dalam nggak ada. kehidupan Bapak Gideon Yatman namanya. Itu. Oke, bagian terakhir. Silakan. Iya. Rupa-rupanya jaringannya kurang lancar. Baik, diputus saja, nggak apa-apa. Terima kasih. Bapak Ibu saudara, yang ketiga, dia seorang kepala sekolah. Pada waktu itu dia diberhentikan ketika pandemi itu karena memang situasi kondisinya sangat sulit di sekolah. Dan di saat yang sama, pada waktu itu dia juga terkena COVID, seluruh keluarga malah. Jadi istri, kedua putrinya juga terkena COVID. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian, ketika dia di PHK, kemudian terkena COVID, padahal riwayatnya ada komorbid yang cukup serius, tetapi dia bisa melewati ya masa-masa yang sulit seperti itu. Bahkan ketika beberapa bulan kemudian setelah sembuh dari COVID, Bapak ini mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru, ya, di PHK dari kepala sekolah, kemudian masuk lagi diterima juga menjadi seorang kepala sekolah. Jadi berkatnya itu yang dia saksikan. Di samping bagaimana dia mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, tetapi di sisi yang lain juga mengalami hal-hal yang begitu luar biasa di dalam pertolongan Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya kasihi, juga seluruh mahasiswa, saya bisa berbagi dari sebuah perjalanan doa jemaat yang dilakukan di Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo, ya. Doa Daniel yang ya kurang lebih sudah 8 tahun berjalan. Saya bersama Bapak Gembala terus memotivasi, mengajak, memobilisasi jemaat supaya terus dengan setia melaksanakan doa Daniel. Sekarang aplikasi tantangannya tentunya bagi kita, bagi mahasiswa khususnya, karena para mahasiswa nanti pada akhirnya akan menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau yang saya tampilkan kan ini jemaat-jemaat, ya. Bagaimana kalau jemaatnya saja tekun, setia, bagaimana dengan kita, para pemimpin? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi semuanya harus dimulai dari para pemimpin terlebih dahulu. Untuk dapat kita boleh menjadi berkat, kita boleh membawa dampak, kita juga dapat kemudian mengajak, memotivasi, membawa setiap orang-orang yang kita pimpin untuk kita bawa masuk dalam apa yang Allah rancangkan di dalam pelayanan dalam kehidupan kita.
Tentunya itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, seluruh mahasiswa yang saya kasihi, yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan juga sharing tentang doa Daniel, boleh terus mengingatkan, memotivasi kita semuanya. Perlunya relasi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus yang semakin kuat, semakin akrab. Sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang terus dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk boleh menjadi saksi dan menjadi berkat buat hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini, satu hari yang luar biasa kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu dari seorang tokoh Daniel yang telah menginspirasi menjadi berkat bagi kami semuanya melalui firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami terima boleh menjadi berkat, kekuatan, mengingatkan, memotivasi, juga mengajar setiap kami, supaya kami boleh memiliki sebuah relasi yang kuat dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, beri kami kekuatan, ya Allah Roh Kudus, untuk kami boleh dimampukan, diberi kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Waktu saya serahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada PDM Stefanus Rahayu yang telah memberikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saat ini saya ingin membacakan petugas pada hari Rabu tanggal 13 September yang boleh menjadi perhatian untuk kita semua. Penyampai firman Tuhan oleh Pendeta Adi Kurnia MTH dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan. MC oleh Saudara Simon Matakele, singer oleh Saudari Jennifer dan Saudara Joseph, musik oleh Saudara Yotam, Saudara Ferdi, Saudara Obed, dan Saudara Yulianto, multimedia oleh Saudara Matthew, sound system oleh tim Soundman. Apabila pelayan kapel yang terjadwal berhalangan bisa segera mencari pengganti kemudian menghubungi koordinator kapel. Saat ini kita akan menutup ibadah kapel kita pada pagi hari ini dengan kasih. Pendeta Dr. Robin Solimon akan menutup di dalam doa. Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman yang telah diuraikan dan juga kesaksian tentang doa, pengalaman doa, disiplin doa yang menjadi pengalaman hidup jemaat GBI Trogomulyo, para hamba Tuhan yang ada, di mana Tuhan menyatakan karya kemuliaan-Mu yang luar biasa lewat hidup jemaat dan pendoa-pendoa yang setia. Tuhan, bentuklah kami semua untuk mengikuti teladan hidup Daniel. Bentuklah kami Tuhan, supaya kami menjadi umat dan pemimpin hamba-hamba Tuhan yang setia dalam membangun hubungan yang intim, yang akrab, dekat dengan Engkau Tuhan. Berkatilah pendeta muda Stefanus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, juga bidang-bidang tugas yang Tuhan percayakan dan keluarganya. Mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam aktivitas
berbagai kegiatan kami selepas kapel ini. Kami akhiri ibadah kapel kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhanmu memberkatimu. Dan nomor 363 kita akan pujikan bersama-sama. Memberi kasih dengan sikap damai sejahtera di Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.